فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk ke muka surat 28 dari pembahasan fikih. Qala al-muallifu hafidhahullahu taala ad-darsul khamis murajaah. Ya, mengkaji ulang apa yang telah kita lewati dari syarat-syarat salat. Cepat dibuka cepat. Qal syurutus shalah tis'ah. Syarat salat ada 9. Baik, incakum kitab maujud kitab ada? Belum ada? Untuk fikih yang mereka belum ada. Fikih yang kita berapa ini? Fikih yang kelima belum ya? Di Abu Tasnim masih ada enggak ya? Nanti mungkin tanya ke Abu Tasnim minta dibuatkan lagi. Baik, syarat salat ada 9. Yang pertama al-Islam, ya orang harus Islam. Fala tasihu min kafir. Salat tidak sah dari orang kafir. Baik. Asani al-aql, yang kedua adalah adanya akal. Fala tasihu min majnun. Nah, orang gila salatnya tidak sah. Kira-kira robot AI salat enggak ya? Oh, dia tak punya akal, dia cuma bank data aja. Yang ketiga al-bulugh, ya sudah balik. Fala tajibu ala sobi. Salat tidak sah pada anak tidak wajib, bukan tidak sah. Salat itu tidak wajib untuk anak kecil hatta ya belug, sehingga dia balik. Walakin yu'maru biha li sab'. Tetapi dia diperintahkan untuk salat jika usia 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha li 'ashar. Dia dipukul agar mau salat kalau sudah usia 10 tahun. Ar-rabi, syarat yang keempat at-taharatu minal hadas. Suci dari hadas. Hadas asghar dan hadas akbar. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Al-khamis, yang kelima at-taharatu minan najasah. Suci dari najis di 3 tempat, fil badan was-saub wal makan, pada badannya, juga pada pakaiannya, dan pada tempat sholatnya. Baik. As-sadis, yang keenam dukhulul waqt, yaitu sudah masuk waktu. Fala tasihu sholatu qabla dukhuli waqtiha. Maka sholat tidak sah sebelum masuk waktunya. Berarti sholat duhur jam 11 boleh tak? Oh, tak boleh. Ini hukum asalnya, kecuali yang lupa hari kemarin. Oh, saya hari kemarin belum sholat. Mungkin apa? Tertidur betul-betul. Baru ingat jam 11 hari berikutnya, ya sudah segera sholat. Itu waktunya untuk orang yang lupa. Misalkan. Thayyib. Wala ba'da khurujih. Demikian pula setelah waktunya habis, setelah keluar dari waktu, sholatnya tidak sah. Illa li udhr, kecuali karena suatu udhur. As-sabi, yang ketujuh satrul aurah, menutup aurat. Binisbati lirrajul, untuk lelaki, yajibu alaihi fi shalah, wajib atasnya di dalam sholat. Yang pertama ayyastura auratah, menutup auratnya. Wahia minas surrah ila rukbah, sejak dari pusat hingga ke lututnya. Baik. Sebagian para ulama berselisih pendapat tentang aurat ditutup tetapi dengan pakaian yang nipis atau pakaian yang sempit. Sebagian mengatakan tidak sah karena bentuk auratnya masih nampak. Dan ini
pendapat sebagian ulama dinukilkan oleh Ibnu Qudamah, ulama zaman dulu. Adapun kalau jumhur ulama mengatakan sudah sah. Yang penting aurat tidak nampak walaupun masih sempit membentuk aurat. Memang ini khilaf di kalangan ulama. Ya lebih selamatnya apa? Memakai pakaian yang lebar, yang longgar. Kalaupun nanti masih membentuk karena waktu ruku atau sujud, ini sudah apa? Di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Yang namanya ruku sujud ya tentu saja nanti akan membentuk badan, tapi ini yang penting sudah diusahakan. Itu sudah di luar kemampuan, mau bagaimana lagi. Tapi secara umum pakaiannya itu longgar, tidak membentuk badan, itu yang selamat. Yang kedua untuk lelaki, wa yajibu alaihi ayyal basa ma yughatti mankibai. Dia wajib untuk memakai sesuatu yang menutupi kedua pundaknya. Kedua pundak harus tertutupi. Oh, iya. Kemudian wa bin nisbati lil mar'ah. Nah, untuk wanita bagaimana? Yajibu alaiha fi shalah ayyastura jami'a badaniha. Di dalam salat dia wajib untuk antastura menutupi semua badannya. Yang Allah ma'adal wajh kecuali wajah wal kafain wal qadamain. Kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Berarti kalau buku lalinya nampak, sah tak sholatnya wanita? Mata kakinya nampak? Tak sah karena wajib ditutup. Ini aurat, ini bukan telapak kaki buku lali itu. Baik. Illa in kanat tusolli, kecuali jika wanita tadi sholat bihadrati rijalin ajanib, dengan dihadiri lelaki yang bukan mahram dia, yaitu mungkin di masjid-masjid umum misalkan, atau di mana yang dikhawatirkan ada yang melihat, atau mungkin masjidnya ada CCTV-nya, ya harus hati-hati. Fayajibu an tughatiya wajhaha wa kaffaiha wa qadamaiha aidan. Wajib untuk dia menutupi wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya juga. Jika dikhawatirkan ada laki-laki yang boleh melihat di sekitar situ. Lihat lingkungannya seperti apa. Yang ke-8, istiqbalul qiblah. Iya, sholatnya menghadap kiblat. Yang ke-9, an-niyah. Iya, ada niat. Kalau tidak ada niat, tidak dianggap ibadah berarti. Sekarang kita masuk ke muka surat 29. Ad-darsus sadis murajaah, mengkaji ulang. Hukmus sutrah wa ahkamiha. Hukmus sutrah wa ahkamuha. Hukum sutrah dan hukum-hukum jadi aneh ya. Hukmus sutrah wa ahkamuha. Hukum sutrah dan hukum-hukumnya. Iyalah, kita terjemahkan gitu kan jadinya. Tapi maksudnya adalah hukum sutrah yaitu wajib atau tidak wajib. Kemudian ahkamuha yaitu peraturan-peraturan yang terkait dengan sutrah. Peraturan-peraturannya. Pertama, as-sutrah wajibah. Sutrah itu wajib. Walaupun ini ulama berselisih, tapi perbuatan dan kalam Nabi kuat sekali menunjukkan itu sampai tingkat wajib. Lebih kuat. Walaupun ada hadis yang seakan-akan Nabi tidak pakai sutrah, tapi boleh jadi ada sutrah dari bentuk yang lain. Tidak dikatakan apa Nabi Nabi menghadap ke dinding, tapi boleh jadi menghadap ke apa itu anazah, karena beliau sering kemana-mana membawa anazah, membawa tombak pendek untuk sutrah. Apalagi kalam-kalam Nabi menunjukkan bahayanya perkara ini dan besarnya dosa terkait dengan ini dan itu, sholat akan terpotong. Maka ini lebih menguatkan pendapat ulama yang mengatakan sutrah itu wajib. Wa ya'samu man lam yattakhidha. Orang yang tidak meletakkan sutrah, memakai yattakhid, memakai. Orang yang tidak mau memakai sutrah, dia berdosa. Kemudian wa yustasna min ittikhadhi sutrah, diperkecualikan dari mengambil sutrah adalah al-ma'mum.
Faqat, ya makmum, tidak perlu membawa sutrah, tidak perlu memakai sutrah. Sudah diwakili oleh imam. Apa arti yustasna? Tulislah biar tahu artinya apa yustasna, diperkecualikan. Diperkecualikan. Fa innahu la yattakhidhu sutrah, karena makmum tidak wajib memakai sutrah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yattakhidhu sutrah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjadi imam, beliau memakai sutrah. Wala yattakhidhuha ahadun mimman yusalli khalfah, satupun dari orang yang sholat di belakang Nabi tidak memakai sutrah. Menunjukkan sutrah imam itu sutrah bagi makmum. Wa miqdaruha tulu sulusai dhira takriban. Ukurannya adalah yaitu panjangnya 2/3 dhira. Makin tinggi makin selamat insyaallah. Takriban pendekatannya. Yang keempat, yahrumu, diharamkan al-mururu baina yadayil musalli, lewat di hadapan orang yang sholat. Wa ya'samu al-maru baina yadaih, orang yang melintas di hadapan orang yang sholat, dia berdosa. Kira-kira dosanya besar atau kecil? Kira-kira ya? Iya, besar. Siapa yang ingat dosanya gambarannya macam mana? Ya? Oh, bukan begitu. Ayo, dia berdiri 40 masa itu lebih ringan daripada lewat di hadapan orang yang sholat. Padahal kita berdiri 1 jam aja mungkin tersiksa. Sampai bila saya berdiri terus. Tapi Nabi mengatakan berdiri selama 40 masa. Tak tahu 40 hari kah, 40 tahun kah, 40 bulan. Masih lebih ringan daripada dia melintas di hadapan orang yang sholat. Menunjukkan siksaannya itu berat. Lebih baik kita menunggu 40 masa. Menunjukkan dosanya itu sangat berat. Berdiri 1 jam aja tersiksa kita, ya. Kita belum sampai situ lah. Satu-satu lah, sikit-sikit, tengok-tengok, ditulis. Belum sampai situ, ngapain tanya yang itu? Kemudian yang berikutnya, wa yajibu alaihi ayyaruddah, dia wajib untuk menolak orang itu, orang yang melintas di hadapan dirinya. Fa in aba, jika dia enggan, fal yamna'hu, hendaknya dia menolaknya biquwah, dengan kuat. Nah, tak ya pakai tenaga dalam sampai terlempar jauh. Pakai tenaga dalam memangnya sakti. Pakai jin nanti. Baik. Kemudian yang berikutnya wa yustasna, dan diperkecualikan, yaitu boleh untuk melintas dan tidak ditolak. Al-maru baina yadayil makmumin, orang yang melintas di hadapan para makmum. Fi sholatil jamaah, di dalam sholat jamaah. Sambil hati-hati jangan sampai menginjak barang orang yang sholat. Karena terkadang orang yang sholat meletakkan barang di depan dia. Ada kitab barangkali, ada bag, kadang ada spek mata. Kita hati-hati yang melintas itu. Fa idza marra ahadun baina yadayil makmumin, maka jika ada satu orang melintas di hadapan para makmum, fala ya'sam, dia tidak berdosa. Kama ja'a dzalika an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana riwayat itu datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya muttafaqun alaih. Kemudian yaqta'us shalah, salat itu terpotong. Idza marra baina yadayil musalli, jika ada yang melintas di antara orang yang sholat wa sutratih, dengan sutrah dia. Ahadu salasati asya, salah satu dari 3 benda. Pertama al-mar'ah, yaitu wanita yang sudah balik. Yang kedua al-himar, keledai. Yang ketiga al-kalbul aswad, anjing hitam. Ini memotong sholat maksudnya bagaimana? Maksud memotong sholat? Iya, yaitu apa? Pahalanya batal. Thayyib.
Tapi kalau yang melintas kucing, iya, pahalanya berkurang, iya. Qata'un nuqsan, pahalanya berkurang. Berarti apa? Ya memang tak boleh. Jangan sampai orang itu melintas, ditahan. Kucing kah atau orang atau apa. Kalau kita khawatir untuk menolak dia, ya sudah kita yang mengalah maju ke depan agar dia lewat di belakang kita, seperti yang Nabi contohkan untuk kambing. Jelas Nabi tak takut kambing, tapi memberi contoh. Nah, caranya begini. Kalau tak mampu menolak, ya sudah kita maju ke depan biar dia lewat di belakang kita. Oh iya. Yang berikutnya kosong. Wah, boleh ditulis, berlatih menulis halus. Adapun untuk muka surat 31, iya. Itu lupa ya. Tapi nanti anak tolong diingatkan. Hadisnya ada dibahas oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Hadisnya sahih. Baik. Anak terlupakan, boleh nanti kita cari-cari lagi. Di muka surat 31 kita baca tajuknya, kemudian kita tutup. Al-Wahdatus Salisah juz ketiga membahas 6 perkara. Pertama, arkanus shalah, rukun salat. Yang ada 13 alal khilaf itu 13 ke berapa? Kemudian yang kedua, wajibatus shalah, kewajiban salat. Kemudian yang ketiga, sunanus shalah, sunnah di dalam salat. Yang keempat, mayukrahu fi'luhu fis shalah, al makruhat fis shalah, apa saja yang dimakruhkan dalam salat. Baik. Boleh nggak salat sambil mengecat dinding? Wah, itu bukan salat namanya. Mengecat dinding, salat. Kemudian yang kelima, mayuhramu fi'luhu fis shalah, apa saja yang diharamkan, al muharramat fis shalah, apa saja yang diharamkan di dalam salat. Boleh nggak salat sambil main game? Nah, itu bukan salat namanya. Itu kerja banyak sekali. Ya, kalau gerakan banyak, mengecat pun gerakan banyak ya. Jelas itu batal salatnya nanti, ya. Kalau contohnya ada orang tuh dia salat di bulan Quran. Apa salat dan dia udah salib. Nah, tak salat. Membaca. Kan? Dia orang depan imam baca, pas yang belakang tuh tengok menggunakan mungkin pakai mushaf kah, pakai handphone kah. Ya, ini kalau tidak diperlukan maka itu makruh. Tapi kalau diperlukan, yaitu apa? Imamnya minta ini karena kita baca di dalam tarawih, kita perlu baca Quran banyak. Nah, tolong saya diingatkan. Tapi makmumnya cuma satu. Makmumnya pun belum hafal atau apa? Pakai mushaf boleh. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, sanadnya sahih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bukan Aisyahnya ya, tapi apa? Maula Aisyah. Kalau tak salah ya Maula Aisyah atau Aisyahnya, al-muhim. Ya, maulanya ini dia jadi imam. Nah, Aisyah sebagai tuan putrinya jadi makmum, beliau memegang mushaf untuk membantu bacaan si maulanya itu. Dan ada riwayat yang lain. Intinya kalau diperlukan boleh, kalau tidak ini makruh karena akan menyibukkan kan. Kita harus buka. Ya kalau tahu-tahu kena angin, kena kipas. Besar berapa tadi? Malah susah. Atau kalau pakai handphone tahu-tahu muncul iklan, wah malah kacau. Kalau diperlukan boleh, kalau tidak maka ini makruh kata para ulama. Baik. Nah, yang terakhir yang akan dibahas adalah mubtilatus shalah. Apa saja yang membatalkan salat. Baik, kita lanjutkan besok insyaallah. Wallahu a'lam.